Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, masih berkaitan dengan ketaatan hati, dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan mengenai ma'asil jawarih, yakni maksiat-maksiat daripada anggota tubuh kita yang 7 nanti, mulai dari perut dan seterusnya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyah al-munjiyah. Wa ghairu dzalik, ya, dan selain daripada itu, daripada kewajiban-kewajiban hati yang dapat menyelamatkan kita. Ya, ini masih dengan ketaatan hati. Kemarin sudah dibahas mengenai tawakal, ya, ridho, ya, kemudian cinta dengan Allah, Rasul, sahabat, kemudian ahlul bait, ya, tabi'in, dan mencintai orang-orang soleh. Kemudian dan selain daripada itu, seluruh daripada kewajiban-kewajiban hati yang dapat menyelamatkan kita. Seperti apa? Karena demi alal ma'asi, seperti halnya kewajiban hati yang dapat menyelamatkan kita itu adalah nyesel daripada maksiat-maksiat. Ya, artinya kalau kita berbuat maksiat, maka selayaknya kita menyesal atas kemaksiatan yang kita perbuat. Itu adalah kewajiban hati yang dapat menyelamatkan kita. Wakat tasdiqi, ya, selain daripada menyesal dengan maksiat, adalah at-tasdiq, meyakini, wa huwa qabulul qalbi wan syirahuhu, yakni menerima hati kita, wan syirahuhu, dan kita berlapang hati, bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang memang, ya, dibawa olehnya, ya, dibawa dengannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang memang Nabi bawa dalam bentuk syariat, maka kita harus berlapang hati, kita terima semuanya itu, at-tasdiq, ya. Kemudian apalagi wal muraqabatu lillah. Apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah sifat di mana kita ini merasa selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun enggak ada orang lain melihat, kita doang sendirian, enggak ada CCTV yang ngawasin, tetapi kalau orang selalu muraqabah kepada Allah, niscaya dia enggak akan berani berbuat maksiat. Ya. Kenapa? Karena enggak ada tempat bagi dirinya yang bisa dia berbuat maksiat. Ente mau cari di mana? Mau cari di langit ketujuh, mau cari di bunker sekalipun tempat, enggak ada yang memang bisa luput daripada pandangan Allah. Nah, orang-orang yang mampu menjaga muraqabatullah, yakni selalu dia merasa diawasi sama Allah, sehingga insya Allah orang-orang kayak gini dia terhindar daripada perbuatan maksiat. Ya, hatta sekalipun cuma dia yang tahu, ya, yang lain nggak ada yang tahu, nggak bisa orang lain tahu, gitu ya. Dan dia berpeluang untuk berbuat maksiat, tapi kalau seandainya dia bermuraqabah, ya, dia tanamkan dalam hatinya bahwa Allah ini maha tahu, orang-orang kayak gitu insya Allah dia tidak akan berbuat maksiat. Nah, apa sih muraqabah itu? Istidamatu ilmihi, ya, dia merasa terus menerus senantiasa dalam pengetahuan Allah tuh. Ya, artinya dia yakin bahwa Allah itu selalu tahu dengan apa yang dia perbuat. Tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
istidamatu ilmihi bittila'i rabbi, ya, dia merasa terus-menerus berada dalam pengetahuan Allah dan Allah itu selalu memperhatikan dirinya, ya, bahwa Allah itu selalu merhatiin dirinya fi jami' ahwalihi, pada seluruh daripada keadaannya. Itu namanya muraqabah. Sifat merasa diawasi oleh Allah dan dia merasa terus-menerus berada dalam pengetahuan Allah dan Allah itu senantiasa memperhatikan dirinya pada seluruh keadaan dirinya atau pada seluruh keadaan yang dia alamin. Tuh, itu namanya muraqabah. Ya, ini adalah al-wajibat al-qalbiyah, ya. Di antara hal yang memang perlu kita lakukan, tanamkan dalam hati kita ini adalah sifat muraqabah. Ya, kadang-kadang kita takutnya kalau ada CCTV doang, ya. Padahal CCTV itu ya buatan manusia. Ya, tetapi ketika ada orang terpantau CCTV kan dia nggak berani berbuat macam-macam tuh. Coba tanamkan itu, ada CCTV yang lebih jauh lebih dahsyat. Apa itu? Ilmullah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ya tuh yang bisa meluput dari itu. Enggak ada yang bisa manipulasi itu rekaman CCTV gitu, ya. Enggak ada yang bisa nyadap itu rekaman itu. Kenapa? Semuanya adalah ilmullah, ya, atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa nih ngamalin muraqabatullah, ya. Orang yang kayak gini nih insyaallah, ya, di kerjaannya nih karirnya cepet nih. Kenapa? Jujur dia, nggak macem-macem, ya, nggak butuh validasi orang gitu. Kenapa? Karena dia merasa Allah selalu ngawasin dirinya nih. Ya, orang-orang yang kayak gini insyaallah ya hidupnya tenang. Ya, karena apa? Ya karena nggak ada tempat bagi dirinya untuk bermaksiat. Semuanya itu, ya, selalu berada pada ilmullah, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, ya. Tadi kemarin kita sudah membahas tentang ma'asil qalbi, ya. Kemudian sudah kita bahas tentang ta'atul qalbi. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk membahas tentang ma'asil jawarih. Ya, ketaatan hati sudah, ya. Kemudian maksiat hati sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang perkara yang berkaitan dengan maksiat-maksiat daripada anggota tubuh kita. Wa amma ma'asil jawarih, adapun di antara maksiat-maksiat anggota tubuh kita yang mana? Yakni al-a'dha as-sab'ah, yakni 7 daripada anggota tubuh kita, ya. Jadi kita punya anggota tubuh 7 yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa aqulu laka bitafsil, maka aku sampaikan kepadamu secara terperinci. Yang pertama, ya, minal jawarih, daripada anggota tubuh kita adalah fa ma'asil batni, yakni maksiat perut, ya. Jadi jangan dianggap perut kita enggak maksiat, ya. Apa di antara maksiat perut? Mislu aklir riba, seperti halnya makan riba, ya. Orang yang makan riba maka perutnya itu bermaksiat. Nanti dijelasin nih, serem nih setelah ini kita bahas nih, ya. Qala ba'duhum, ya, berkata sebagian daripada ulama, warada, telah warid dalam hadis, anna akalar riba yuhsyaruna fi suwaril kilabi wal khanazir, bahwasanya para pemakan riba kelak nanti dia di akhirat akan dikumpulkan fi suwaril kilabi, dengan bentuk seperti anjing-anjing, ya. Orang yang makan riba nanti di akhirat bentuknya dia kayak anjing. Auzubillah, ya.
wal khanazir, dan dia punya bentuk seperti khanazir, babi-babi. Ya, orang yang makan riba nanti di akhirat ya bentuk tubuhnya seperti anjing dan babi. Min ajli hilatihim ala aklir riba, karena sebab taktik mereka, tipu daya mereka, siasat mereka atas memakan riba. Ya, jadi diakalin itu dengan berbagai macam bentuk riba. Ya, jadi Allah nanti akan mengumpulkan para pemakan riba di akhirat. Ya, seperti halnya bentuk mereka tuh seperti halnya anjing dan babi, karena mereka berbuat taktik dengan berbagai macam cara memakan riba. Kama musikha ashabus sabti, sebagaimana dirubahnya ashabus sabat, ya, orang-orang yang disebut dengan ashabus sabat, sebagaimana Allah ubah para golongan yang disebut dengan ashabus sabat. Nah, siapa sih ashabus sabti ini? Ashabus sabti ini adalah golongan daripada Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dulu itu orang-orang Israel, ya, Bani Israel atau Yahudi, itu mereka dibuat perjanjian bahwa mereka itu beribadah hanya pada hari Sabtu saja. Ya, ini dasarnya orang Israel Yahudi emang licik dari zaman dulu nih. Ya, itu memang mereka dibuat perjanjian dalam syariatnya dulu ya. Itu mereka hanya beribadah di hari Sabtu saja. Ya, di hari Sabtu. Selain dari hari Sabtu maka mereka boleh untuk berniaga dan mencari harta lah, ataupun dia tidak beribadah gitu ya. Artinya memang dikhususkan di hari Sabtu. Nah, pada saat itu ketika datang hari Sabtu memang mereka khusus untuk ibadah, bukan untuk mencari harta ataupun duniawi. Nah, di antaranya orang-orang atau ashabus sabti ini ketika datang hari Sabtu itu, yang memang laut-laut di sana itu, mereka berada di sekitar, hidup di sekitar laut itu ikan-ikan tuh pada bermunculan tuh ke permukaan laut. Ya, ikan-ikan tuh bermunculan. Sedangkan mereka terikat perjanjian bahwa hari Sabtu tuh mereka nggak boleh mancing gitu. Ya, nggak boleh mancing. Ya, ini yang tukang mancing nih, ya, tapi bukan Bani Israel nih ya. Gitu. Hari Sabtu tuh nggak boleh mancing. Ya, kenapa? Mereka dikhususkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selain daripada hari Sabtu tuh ikan tuh nggak muncul ke permukaan tuh, ke permukaan laut. Ikan tuh nggak muncul. Nah, muncul tuh ikan tuh di hari Sabtu tuh. Ini ujian nih sebenarnya nih. Kadang-kadang kita kalau jadwal ngaji tuh orderan banyak malam Senin. Gitu ya. Iya. Ini bukannya nyindir nih, nyentil aja gitu. Selain malam Senin orderan sepi bener. Tapi pas nggak waktunya ngaji malam Senin banyak banget orderan, gitu ya. Gitu. Yang ini masuk, ini masuk. Tetapi antum bukan ashabus sabtu ya, ashabul isnin nanti. Ya. Iya, baik. Nah, ketika hari Sabtu itu, Bang Andi ketawa ya Bang Andi. Nah, ketika hari Sabtu itu, tuh ikan banyak muncul ke permukaan tuh. Nah, sehingga itu menjadi cobaan bagi Bani Israel saat itu. Di awalnya mereka itu tetap taat beribadah di hari Sabtu, ya. Tapi lama kelamaan mereka goyah imannya, akhirnya berbuat taktik dan licik. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh ashabus sabti ini? Nah, ini hina tahayyalu, ketika mereka ini membuat taktik alastiyadil hitan, ya, untuk memancing ikan-ikan
allati nahahumullahu an yustiyadiha yaumus sabti, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mancing pada hari Sabtu. Diakalin nih, biar hari Sabtu ibadah tapi tetap dapat ikan, gitu kan. Artinya apa? Dia berbuat taktik tuh, ashabus sabat. Fahafaru laha hildon, lalu mereka gali satu lubang, ya, untuk ikan tersebut, ya, hiyaldon, dan dijadikannya itu tanah digali di pinggir laut itu, ya, dia buat kolam-kolam, di mana kolam itu adalah untuk nanti ikannya mengaliri airnya itu masuk ke kolam itu, taqau fiha, sehingga ikan-ikan itu masuk ke kolam-kolam yang udah dia bikin tuh. Nah, kemudian ikan-ikan itu kan masuk tuh ke kolam pada hari Sabtu. Ya'khudunaha yaumal ahad, dia ambil tuh ikan di hari Minggu. Ini taktik nih orangnya, ada aja nih akalnya nih, gitu kan. Ya, jadi di hari Sabtu dia enggak mancing, tapi diakalin sama dia gimana biar Sabtu enggak mancing tetap dapat ikan. Dia gali itu sebelum hari Sabtu lubang ataupun kolom, sehingga dia buat aliran, masuklah ikan itu ke kolomnya. Dia ambil tuh ikan yang masuk di hari Sabtu, diambilnya di hari Ahad, gitu. Itu tuh kisah ashabus sabat. Itu loh, orang Yahudi licik-licik memang dari zaman dulu. Makanya jangan sok-sok buat apa ya, mediasi dengan Yahudi itu, ya, memang dasarnya sudah licik, gitu ya. Siapa kita, gitu ya. Allah aja di prank nih, gitu kan. Nah, sama Yahudi, gitu ya. Ya khudunaha yaumas sabti, dia ambil tuh ikan pada hari Ahad. Falamma fa'alu dzalika, nah ketika mereka berbuat demikian Allah tuh murka. Masahahumullahu qiradatan wa khanazir, maka Allah ubah wujud mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Tuh, ya. Orang yang ngakalin Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat taktik. Ya. Nah, ada pendapat di sini diubah menjadi monyet dan babi, ada dua versi ya, ada yang mengatakan fisiknya, ada yang mengatakan sifatnya, ya. Wa hakadzal ladzina yatahayyaluna 'alar riba bi anwa'il hiyal, dan begitulah orang-orang yang senantiasa, ya, berbuat taktik untuk makan riba dengan berbagai macam cara atau taktik. Nah, orang yang makan riba, ya, diapain nama dia, dibuat segala macam bentuk, ya, tapi ujung-ujungnya dia adalah riba, ya begitu juga nanti diubah sama Allah tuh, ya, kelak di akhirat dia dikumpulkan dengan bentuk tubuhnya seperti anjing dan babi, ya. Fa innallaha ta'ala la yakhfa 'alaihi yalul muhtalin, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi atasnya oleh berbagai macam taktik orang-orang yang berbuat taktik. Artinya, ya, Allah tahu ente mau buat taktik kayak gimana, ya Allah tahu, gitu ya. Tanbihun, bermula satu peringatan. Al-hilah fir riba, ya, ini terusin aja lah, nanggung ya. Al-hilah fir riba wa ghairihi bitahrimiha Malikun wa Ahmad. Taktik di dalam riba dengan berbagai macam bentuknya berkata dengan keharamannya oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, gitu ya. Wa dhahaba Syafi'i, tetapi berpendapat Imam Syafi'i wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah ila jawazil hila fir riba. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, beliau itu membolehkan hilah tuh fir riba, ya, di dalam riba, wa ghairihi, dan lain sebagainya. Endal ittirar, ya, ketika seseorang berada dalam keadaan terpaksa, ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, dan Imam Abu Hanifah itu membolehkan
hilah, ya, indal ittirar, dalam keadaan terpaksa. Lama saha, sebagaimana ada dalam hadis yang sahih, anna amila Khaybar ja'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin kathirin jayyidin. Nah, satu ketika ada seorang amil, ya, seorang pekerja Khaybar, ya, pada seorang pekerja Khaybar, ya, beliau itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitamrin kathirin, dengan tamar, ya, dia bawa kurma yang banyak, jayyidin, yang bagus-bagus. Ya, datang seorang amil Khaybar. Khaybar nama tempat, ya. Nah, itu ada perang Khaybar dulu namanya. Faqala lahu, berkata kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqullu tamrin Khaybar hakadha?" Kata Nabi, apakah seluruh daripada buah korma Khaybar seperti ini? Qala la, tidak. Wa innama, ya, nuraddur radi'a wa na'khudha wa innama nuraddur radi', dan hanya saja kami ini mengembalikan yang jelek. Wa na'khudhu bisa'aini minhu sa'an jayyidan, dan kami ambil, ya, dengan 2 sa'. Sa' ini artinya takaran, ya. Ya, segantang lah, ukuran, segenggam lah, ya. Kami ngambil dengan 2 genggam, dengan 2 takaran daripada korma, ya, sa'an jayyidan, ya, dengan akan 1 genggam takaran korma yang baik. Ya, fanahahu sallallahu alaihi wasallam zalika, maka melarang akannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu. Enggak boleh 2 so', ya. Artinya enggak boleh 2 genggam korma ditukar dengan 1 genggam korma. Itu riba namanya. Karena itu barang ribawi. Ada 2 korma yang tidak baik ditukar dengan taruh ini mudahnya, ya. Ada 2 kilo korma tenabang nih, yang manisnya pakai gula Jawa, ada yang begitu tuh, ya, dengan 1 kilo korma rutob atau ajwah misalnya. Nah, 2 kilo ditukar dengan 1, ada lebih nggak di situ? Lebih berapa kilo? 1. Nah, itu riba, nggak boleh. Sekalipun misalnya kalau dirupiahkan harganya sama, gitu, ya. Misalnya beras yang paling enak beras apa? Apa, ya? Beras Cianjur lah. Rojo lele kata Eko nih, ya. Rojo lele 1 liter ditukar sama apa beras yang perak namanya itu? Ya, beras Bulog lah misalnya, gitu kan. Misalnya tuh beras Bulog 5 liter tukar sama beras Rojo lele 3 liter. Kalau dirupiahin misalnya sama-sama harganya 50.000 misal, ya. Nah, itu 3 ditukar sama 5, itu haram, nggak boleh tuh. Karena tuh makanan pokok, ya, adalah termasuk barang ribawi, gitu. Barang ribawi, ya. Emas, perak, makanan pokok nggak boleh. Tapi misalnya ente punya handphone apa yang mahal? iPhone Pro Max 17 gitu kan. Nah, misal gitu kan. Ya, 1 iPhone Pro Max ente tukar dengan 10 Xiaomi gitu kan. Nah, misal, ya, yang memang harganya di bawah itu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Handphone bukan barang ribawi. Gitu. Yang nggak boleh itu barang ribawi apa? Makanan pokok, emas, perak, gitu, ya. Misalnya motor apa nih? Diki motornya Grand gitu kan, contoh gitu, ya. Tukerin tuh. Kumpulin tuh ada 5 motor Grand, tukerin sama motor apa? Nmax misalnya 1. Boleh. Karena motor bukan barang ribawi. Yang nggak boleh beras, ya, gandum, kurma, anggur, gitu, ya, emas, gitu, ya, itu nggak boleh. Nah, maka Nabi Muhammad melarang hal demikian. Wa a'lamahu annahu riba, dan Nabi Muhammad sampaikan kepadanya bahwasanya itu adalah riba. Summa 'allamahul hilata fihi, kemudian Nabi Muhammad ajarin bagaimana hilah,
ya terkait itu agar nggak kena riba. Ya. Jadi inilah dasar Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Di sini beliau berpendapat boleh hilah di dalam riba. Bagaimana caranya? Wa huwa annahu yabi'ur radi'a bidarahima. Dijual dulu tuh yang jelek dengan beberapa dirham, wa yashtari bihal jayyida. Baru uang yang dia dapat hasil menjual yang jelek, dia beli kurma yang baik. Gitu. Ya, ada riba nggak di situ? Ya nggak ada. Ente pengen beli belas rojo lele, tapi ente punya belas bulog sekarung gitu. Ya, jual dulu tuh yang jeleknya, baru beli yang baru. Gitu. Itu diajari, itu namanya hilah tuh. Dihilah. Nah, inilah perlunya fikih gitu. Wa hadhihi minal hiyal allati waqa'a fil hilaf, dan yang demikian ini adalah ya beberapa hiyal yang memang di dalamnya terdapat hilaf. Fa inna ma'ahu sa'ani radiani yuridu ay ya'khudha fi muqabalatiha sa'an jayyidan la yumkinuhu dzalika min ghairi tawassutin ya min tawassuti min ghairi tawassuti aqdin akhar li annahu riba ijma'an. Ya fa idza ba'ahu ar-radiaini bidir. Nah, gini. Kalau seandainya dia punya dua sok ya, dua genggam korma yang jelek ya, lalu dia ingin ngimbangi dengan satu korma, satu sok ya, satu takaran korma yang baik, itu nggak boleh ya, nggak boleh itu. Yang boleh tadi jual dulu tuh dua soknya, lalu udah dijual baru beli satu sok yang baik gitu. Fa idza ba'ahu radi'aini bidirhamin wa syara bidirham alladhi iya. Fa idza ba'ahu ar-radi'aini bidirhamin wa syara bidirhami alladhi fi dhimmatihil jayyida kharaja 'anir riba. No, ya. Kalau dia jual dulu yang jelek, yang dua tadi, dua sok yang jelek, lalu beli dengan satu beli yang dengan uang hasil penjualan itu dia beli yang baik, maka itu keluar daripada riba. Ya. Fa ayu wajhin litahrim, maka adakah jalan lain untuk mengharamkan? Hina idzin. Ya, fa alima bima taqarrara anna hadhil hiya allati 'allamaha sallallahu alaihi wasallam ya li amili Khaybar. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada amil Khaybar, nassa fi zawajil mutlaqil hilah fir riba wa ghairihi. Ya. Izlaqa ila bil farqi afada dzalika kulluhu Ibnu Hajar fi zawajir. Ya, nah itu dibolehkan. Kemudian wasyurbu kulli muskirin. Nah, maksiat badan dan dalam hal ini perut adalah minum tiap-tiap yang memabukkan. Nah, ini yang pernah saya singgung dulu nih. Nanti ada 10 orang yang masuk ke dalam hal yang dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran saqahullahu min hamimi jahannama. Siapa orang yang meminum akan khamar, maka kelak dia akan diberi minum oleh Allah daripada panasnya api neraka. Orang yang minum khamar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri in mata laqiyallaha ta'ala ka'abidi wathanin. Ya, orang yang terus-menerus minum khamr, nanti kelak kalau dia mati, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang yang menyembah berhala. Ya, kerjaannya mabok mulu gitu ya. Pagi mabok, siang mabok, malam mabok. Nanti kalau dia mati, ya, dia bertemu Allah sama kayak orang yang menyembah berhala. Ya, maknanya sama dengan orang kafir. Nauzubillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini dulu.